ini berasal dari Yogyakarta. Banyak banget nih di Yogyakarta, seperti ada keseniannya, alat musiknya, pakaiannya, tempat wisatanya, makanannya. Nah, di sini identitas nasional yang saya ambil adalah makanannya. Apa sih makanan khas Jogja? Makanan khas Jogja itu adalah gudeg. Gudeg ini terdiri dari nangka muda atau yang biasa disebut gori. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari gudeg. Nah, gudeg ini berasal sejak abad ke-15, sekitaran tahun 1500-an. Nah, gudeg ini karena panen saat itu sangat banyak, jadi gudeg ini dijadikan salah satu makanan untuk konsumsi para pekerja agar mereka ini mendapat asupan. Nah, memasak gudeg ini cara saya akan menjelaskan sedikit cara memasak gudeg. Nah, masak gudeg ini, gorengnya ini harus direbus sampai empuk, lalu menggunakan bumbu yang sangat sederhana, yaitu bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, dan daun salam. Dan terutama itu adalah gula merah. Gudeg ini identik dengan rasa manisnya kan. Nah, makanan gudeg ini zaman dulu itu tadinya cuma buat asupan para pekerja aja nih, dan mereka ada tenaga. Tapi sejak tahun 1600-an, gudeg ini menjadi salah satu makanan untuk menjamu orang-orang kerajaan. Nah, dari zaman sebelumnya aja udah kelihatan nih, gudeg ini semakin lama berkembang. Nah, tapi sekarang yang saya mau nih, fungsi identitas nasionalnya, semoga gudeg bisa terkenal lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kayak kita harus melestarikan makanan gudeg ini kalau bisa sih ke mancanegara dan anak-anak milenial. Zaman sekarang tuh bener-bener harus melestarikan makanan daerah deh. Jadi jangan yang kayak burger, cheeseburger, atau pizza, atau yang lain itu tuh kayak makanan-makanan western kayak gitu tuh malah bikin makanan tradisional kita tuh jadinya nggak kelihatan gitu loh. Jadi tuh kita sebagai masyarakat milenial atau apalagi anak muda, jadi tuh kita harus kayak ini makanan tradisional kita. Kalian yang belum pernah coba, kalian harus coba karena ini tuh bener-bener enak gitu. Bukan berarti yang enak cuma makanan dari luar aja gitu. Jadi pesan saya, semua anak milenial itu emang bener-bener harus melestarikan budaya dari daerah masing-masing, terutama makanannya, biar tidak punah. Untuk menjaga hubungan negara dan warga negara agar seimbang, nah kita tuh harus bisa saling menjaga, menghargai, melestarikan, dan kita juga harus bisa nih mengimplementasikan gimana hak atau kewajiban sebagai warga Indonesia. Misalkan contohnya menjaga, apalagi kemarin tuh kasus Omnibus Law yang membela para buruh, yang niatnya kita sebagai mahasiswa seharusnya membela, tetapi kita malah merusak nih fasilitas yang ada di sana. Contohnya seperti membakar halte, membakar ban, itu yang tadinya kita harusnya menjaga fasilitas umum, kita malah berbuat yang tidak seperlunya, jadinya kan malah merugikan kita sendiri. Nah, lalu yaitu menghargai. Misal kita liburan atau jalan-jalan ke luar Pulau Jawa, misalkan ke Papua, terus kita melihat orang yang kulitnya berbeda dengan kita, lebih hitam. Jadi tuh kita nggak boleh yang terlalu membedakan, kok kulitnya hitam ya, gini-gini ya. Dan seharusnya kita tahu kita mempunyai suku, ras, agama yang berbeda-beda. Seharusnya kita menghargai itu semua. Jadi kita mensamaratakan semua manusia itu sama. Nah, jadi intinya itu kita harus menghargai agar semua cita-cita atau hak kewajiban kita sebagai warga Indonesia kita ini bisa terpenuhi. Jadi Indonesia akan semakin maju dan tidak ada yang namanya saling lecehkan atau tidak menghargai gitu.
gitu. Jadi semuanya kita harus bisa menjaga, menghargai dan melestarikannya. Dan agar semuanya seimbang, jadi negara ini misalkan peraturan-peraturannya juga dan atau kasus Omnibus Law kemarin serta suara rakyat atau warga negara kita ini harus bisa saling berkomunikasi. Jadi tidak salah komunikasi, tidak salah persepsi, dan suara rakyat ini juga seharusnya dengar. Jadinya bisa saling berkesinambungan. Jadi kayak ya udah, kita mengikuti peraturan dan yang mengikuti peraturan ini juga bisa menerima masukan dari para rakyat ini. Jadi gitu pendapat saya. Nah, mata kuliah kewarganegaraan ini sangat penting untuk mahasiswa atau untuk orang lain ini karena agar mahasiswa mengerti nih, mereka ini bisa beriman dan bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki budi pekerti yang luhur dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tertanam di dalam jiwa mahasiswa ini. Nah, jadi agar anak zaman sekarang ini tahu norma, tahu adab, tahu sopan santun, gimana cara menghargai orang tua, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghargai teman. Apalagi saya bisa kasih contoh nih ya, apalagi zaman sekarang banyak banget nih anak mahasiswa atau anak muda yang pakai narkoba. Jadi dengan adanya pelajaran kewarganegaraan ini, orang lain atau para pelajar, terutama mahasiswa, sebelum melakukan tindak yang jelek nih atau pemakaian narkoba, jadi tuh mereka punya pemikiran dulu nih, oh iya, kalau saya pakai narkoba atau saya melakukan hal yang aneh-aneh, saya bisa dapat ganjaran ini loh, ada hukuman ini, ada norma ini. Jadinya itu sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk pelajaran kewarganegaraan. Jadi kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, terus pelajaran KWN ini kan juga ada nih wawasan nusantaranya. Jadi kita bisa mengimplementasikan atau kita bisa melestarikan seperti tarian juga, alat musik juga. Jadi kita juga tahu nih apa aja sih yang terdapat di negara kita sendiri ini gitu. Jadi kita benar-benar harus melestarikannya juga. Pertama, bisa saling mentoleransi dan menghargai perbedaan. Yang saya jelasin sebelumnya, antara kulit putih ketemu dengan kulit hitam, itu semua tidak ada perbedaan, manusia itu di mata Allah itu sama. Nah, itu dia. Jadi bisa saling mentoleransi dan bisa saling menghargai sesama manusia. Nah, selanjutnya ada peran konstitusi nih. Kita juga harus tahu dulu apa aja sih peran konstitusi. Contohnya ya, yang pertama, konstitusi itu adalah sebagai hukum negara. Yang kedua, konstitusi itu sebagai pelindung negara. Yang ketiga, konstitusi itu adalah pelindung HAM dan hak setiap warga negara. Nah, terus kenapa sih konstitusi itu sangat penting di Indonesia? Misal ada mahasiswa atau pelajar atau siapapun yang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan atau pemerkosaan atau narkoba, pemakaian narkoba. Nah, konstitusi ini bisa sebagai hukum negara, yaitu dia bisa apa aja yang harus ditindak, apa aja yang harus diberi agar hukuman apa atau ganjaran apa yang harus diberikan kepada si para pembunuh ini atau si para pemerkosa ini. Apalagi yang kita tahu nih, banyak banget kan penegakan hukum tuh kayak yang mencuri hukumannya cuma kayak berapa tahun atau berapa bulan. Justru yang kayak cuma mencuri sendal, yang bukan cuma sih, yang hal-hal yang tidak parah seperti pembunuhan itu justru
ganjarannya bertahun-tahun di penjara gitu. Jadi konstitusi ini adalah sebagai harusnya dasar hukum yang harus menegakkan benar-benar apa ganjaran yang tepat untuk perbuatan yang berat tersebut. Jadi gitu, hukum berat harus diganjarkan dengan hukuman yang berat juga. Seharusnya seperti itu pendapat saya. Dan selanjutnya, konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak warga negara. Jadi kita ini sebagai warga negara juga memiliki hak suara, hak untuk memilih, dan jadi konstitusi ini juga harus mengerti atau menampung nih suara rakyatnya ini seperti apa. Jadi gitu. Jadi kayak misalkan hak memilih juga, misalkan warganya terus dan sebagainya juga harus menerima, harus bisa legowo juga gitu. Jadi kita sebagai warga negara juga punya berpendapat, dan pelindung HAM ini dan hak ini juga bisa menerimanya. Jadi gitu pendapat saya. Menurut saya demokrasi di Indonesia ini belum benar-benar berjalan dengan baik ya, belum sepenuhnya. Kenapa? Karena kayak masih banyak nih kasus atau contoh korupsi, misalkan korupsi pemilihan wakil rakyat dengan cara nyogok yang ngasih uang atau ngasih sembako. Itu kan benar-benar perilaku yang nggak terpuji banget kan. Kalau misalkan dia mau terpilih sebagai wakil rakyat, seharusnya kan dia bisa menjelaskan dirinya nih, oh saya bisa loh membela rakyat, saya bisa nih dengan kemampuan saya bisa dari hati saya bisa membela rakyat. Bukan berarti dia malah nyogok rakyat buat milih dia. Dengan cara dia nyogok, otomatis kedepannya kalau dia ingin melakukan sesuatu atau dia ingin membela, pasti dia ingin selalu ada sogokan lainnya agar semua yang dia ingin lakukan bisa didukung rakyat. Itu kan salah. Seharusnya kalau misalkan dia berniat calon wakil rakyat ini bisa mewakilkan rakyat, seharusnya dia ada nih dari diri sendiri. Oh iya, saya seharusnya bisa membangkitkan semangat saya sendiri. Saya harus bisa meyakinkan warga bahwa saya bisa nih mewakilkan suara-suara mereka, bukan malah bukan malah nyogok warga biar nih sembako, nih uang, tolong pilih gue ya. Nggak bisa kayak gitu. Justru kita, apalagi sebagai itu kan jatuhnya masih pejabat kan, wakil rakyat, seharusnya nggak kayak gitu. Jadi seharusnya wakil rakyat ini atau calon wakil rakyat atau pejabat ini bisa sadar bahwa dia itu punya usaha tersendiri untuk meyakinkan